Sholat subuh ini menjadi salah satu program utama kita, Pak. Dulu kan program utama kita sebenarnya tadi mensolatkan orang hidup. Data kita tahun 2005 dari 1.800-an mukallaf, orang yang wajib sholat di Jogokarian itu, ada sekitar 480 belum sholat, Pak. Data tahun 2015, 480-an itu alhamdulillah telah menyusut menjadi 28 orang saja yang belum sholat. Ini by data kita menyusun program sejak tahun 2005 sampai 2015 itu untuk menjadikan orang yang belum sholat menjadi sholat. Misalnya begini, data kita menyebutkan ada banyak yang belum sholat, di dalam data kita itu lansia, Pak. Nah, kemudian kita datangi lansia-lansia ini ke rumah. Bapak, Ibu, alasannya apa kok belum sholat? Dari yang sakit, belum bisa. Mohon maaf Pak, harap maklum, Jogokarian tahun 1955 80% pilih PKI, 15% pilih PNI. Kan rampung, Pak. Ini kampung merahnya semerah-merahnya. Jadi ini bisa kita bayangkan, ini ada bapak-bapak, ibu-ibu yang kemudian belum bisa sholat. Maka kita tawarkan, kalau kami datangkan ustadz ke rumah ngajari sholat, mau nggak? Ayo mau, Toden selama ini mau belajar nggak tahu kemana. Loh kok nggak ke masjid? Yo malu ke masjid, wong belum bisa sholat kok ke masjid. Maka diajari di rumah, 10 pertemuan Pak. Bisa, ini ustadznya kita danai gitu ya, untuk honorarium yang ngajarin ke rumah-rumah ini kita tawarkan langsung, begitu banyak yang ingin berinfak untuk membiayai para ustadz yang datang ke rumah ngajar privat sholat ini. Selesai ternyata luar biasa Pak, orang-orang yang diajari sholat ini begitu sudah bisa sholat, rajin ke masjid, ngalahkan yang jamaah rutin. Jam 3 sudah berangkat subuh loh Pak. Jam setengah 11 itu sudah untuk ke masjid mau sholat duhur. Lu nunggunya sedang mboten napa-napa lah, timbang teng griya nggih nglangut katanya. Daripada di rumah juga nggak ngapa-ngapain, mendingan ke masjid gitu. Masya Allah, luar biasa. Ternyata ada banyak orang belum sholat itu karena belum bisa dan bingung mau kemana belajar. Maka masjid menawarkan, ayo diajari. Itu menyelesaikan banyak sekali orang yang belum sholat. Dan bahkan langsung bisa semangat ke masjid. Kemudian yang kedua, kita dekati lewat hobi. Oh, data kita menunjukkan ada banyak orang belum sholat, hobinya bersepeda, Pak. Sabtu Minggu sepedaan, ngontel bahasa Jawanya di Jogja. Maka kemudian kita tahu ada beberapa takmir kita, inti kita yang sudah rajin ke masjid itu juga senang sepedaan. Apa yang kita lakukan? Kita tugaskan mereka untuk takliful qulub. Kita kasih budget Pak, ada uang sakunya, dampingi komunitas untuk bersepeda, bahkan kita beri budget untuk nanti traktir. Jadi ini takliful qulubnya, takmir masjid gabung ke klub sepedaan untuk banyak traktir, nanti kulineran, sate kelatak, tongseng ayam gitu ya, pecel imogiri gitu ya, terus kemana-mana soto Pak Soleh, pokoknya kemudian kita jamin ini adalah program takmir. Pertama-tama diajak kulineran, lama-lama diajak mampir masjid. Nanti ketika sudah mampir masjid gitu ya ada ketidaknyamanan awalnya, saya enggak ikut ya, saya di luar gitu. Nah, enggak apa-apa, yang penting lama-lama nyaman duduk di serambi masjid kan gitu. Ketika sudah terasa nyaman, apa buktinya nyaman? Sudah berani curhat soal rumah tangga, curhat soal pekerjaan, curhat soal ekonomi, itu sudah takliful qulub berarti. Nah, itu sudah saatnya diajak sholat. Enggak Pak, sholat. Celana saya bolong nih. Nah, pinjemi sarung, bahkan mungkin dikasih. Nanti kita kasih budget untuk belikan sarung. Kasih sarung. Baju saya kotor gitu. Udah, kemudian kasih baju koko baru. Kadang-kadang ekskusnya lucu, diajak sholat itu, saya belum mandi junub kok gitu. Nah itu kita belikan alat mandi Pak, betul ya. Serius, sampai kemudian mereka akhirnya seneng, akhirnya mau sholat, akhirnya mau ke masjid, akhirnya kalau mau ngontel ngumpul di masjid dulu. Kita besok kemana? Ke Bambang Lipuro. Berangkat jam berapa? Subuhan sih loh yang masjid, subuhan mangkat, jos gitu kan. Ketemu akhirnya di masjid. Setelah itu kita berikan penghargaan. Kita bikinkan klub namanya The Jambuel, Jamaah Masjid Bersepeda Ontel. Kita berikan
Kita berikan seragam, kita lantik pas acara hari besar Islam, disaksikan seluruh jamaah, kan bangga sekali itu ya. Jambuel jamaah masjid bersepeda ontel. Setelah bangga kita berikan kebanggaan yang lebih tinggi. Bisa enggak jadi panitia bikin acara sawalan ontelis se-Jogja? Oh bisa, akhirnya mereka yang atur semuanya, masjid cuma ngasih budget dan mereka luar biasa ngelola acara itu. Yang datang waktu itu 3.000 ontelis se-Jogja ngumpul di Jogokarian, itu kebanggaan mereka gitu ya. Terus ikrarnya adalah sebaik-baik ngontel adalah ngontel ke masjid, ada pahalanya bro gitu. Nah gitu kan, ini membangun komunitas. Maka kita dekati lewat hobi, kita dekati lewat, pokoknya karena kita punya data, kita ini bisa nyusun program-program tadi Pak. Nah termasuk sholat subuh berjamaah kita bikin secara khusus, itu dulu kita cetak undangan sekitar tahun 2005 itu. Undangannya lebih mewah dari undangan pernikahan Pak. YTH Bapak Ibu Saudara titik-titik, mohon maaf bila terjadi kesalahan nama, gelar dan alamat gitu ya. Terus mengharap kehadiran Bapak Ibu Saudara by name pada acara sholat subuh berjamaah besok pada pukul 04.15 WIB di Masjid Jogokarian gitu ya. Imam ini, surat ini yang akan dibaca, artinya ini, penceramahnya ini, temanya ini, bawahnya hadis-hadis keutamaan sholat subuh berjamaah, paling bawah menu sarapan bubur gudeg gitu ya misalnya. Nah seperti itu yang kita lakukan, proses memang Pak. Apa salah kemudian mengiming-imingi hal seperti itu kepada jamaah? Gampang Pak, ini proses membawa orang ke masjid dulu, bagaimana nanti dijelaskan soal ikhlas dan lain sebagainya, ini proses. Wong baru pertama kali sholat kok harus sudah ikhlas, ya nggak apa-apa. Belum ikhlas ya nggak apa-apa, proses bagaimana kemudian nanti dididik. Saya termasuk kita dulu masang presensi sidik jari Pak di masjid itu. Kita alasannya kepada jamaah ini untuk pendataan. Maka akhirnya setiap sholat berjamaah, jamaah itu gitu ya, sidik jari. Sholat berjamaah saja ada presensi sidik jari. Nah 4 bulan itu kita buka datanya secara transparan, kita tampilkan orang dengan jumlah kehadiran terbanyak sholat berjamaah di Masjid Jogokarian, 4 orang kita berangkatkan umroh. Itu barangkatin umrohnya gratis Pak, wong kita bikin proposal ke travel langsung pada rebutan, kami satu ya. Oh mereka juga punya kepentingan untuk promosi kok gitu kan. Nah ini yang namanya kerjasama kan seperti ini. Jadi itu Pak, wallahu a'lam bishawab.